anak-anak di seluruh Nusantara. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5 bersama saya, Ibu Kris Rukinah di Ruang Siar Guru. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini mari kita tetap menjaga kesehatan dengan cara tetap berada di rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan jika memang harus keluar, jangan lupa memakai masker dan jangan lupa pula untuk tetap belajar di rumah bersama dengan ayah dan bunda. Anak-anak kreatif, kita akan mengawali pelajaran ini dengan terlebih dahulu memuliakan nama Tuhan dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yuk kita nyanyi bersama-sama dengan Bu Guru ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban untuk kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Salahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban untuk kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, agar perjumpaan kita ini diberkati oleh Tuhan, mari kita panjatkan doa terlebih dulu kepada Tuhan. Ya, kita ambil waktu hening, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu bagi orang-orang yang berdosa. Karena Engkau telah menganugerahkan Yesus sebagai juru selamat kami. Jadikan iman kami semakin percaya dan tolonglah kami Tuhan untuk taat kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kreatif, pada tema kelas 5 kali ini kita mau belajar tentang Allah mengasihi dunia. Nah, kita dari tema ini kita akan belajar tentang pertama, kasih Allah yang sungguh luar biasa karena Allah rela memberikan Yesus Kristus kepada dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana sih kita mensyukuri kebaikan Tuhan itu. Nah, anak-anak kreatif, masih ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden? Nah, setelah anak-anak bisa melihat ada gambar ya
Jawablah, Bu Guru punya pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, apa yang mereka lakukan di Taman Eden? Dan yang kedua, apa yang mereka alami setelah melanggar perintah Allah? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Nah, tapi apa ya akibatnya bagi Adam dan Hawa? Ya, mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Ya, hidup mereka diusir dari Taman Eden. Hidup mereka penuh dengan penderitaan, mengalami kesukaran, kesedihan. Apa akibatnya bagi kita keturunannya? Hubungan kita dengan Allah jadi menjadi rusak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, meskipun Allah itu kecewa sekali terhadap manusia karena telah melanggar perintah Allah, akan tetapi Allah tetap mau menjadi Bapa kita sebagai anak-anaknya. Allah bermurah hati. Makanya itu Allah berjanji mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Allah membuat janji berulang-ulang melalui para nabi. Dalam perjanjian lama, antara lain melalui Nabi Yesaya, Daniel, Mika, Zakaria, dan lain-lain. Nah, coba mari ya kita baca. Yuk kita baca yuk. Janji Tuhan yang dinubuatkan lewat Nabi Yesaya. Yuk kita baca kitab Yesaya 9 ayat 6. Nah, kita baca sama-sama ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, anak-anak, dalam bacaan tadi bercerita tentang akan datangnya juru selamat. Ia akan menjadi raja selama-lamanya. Bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menantikan janji Allah itu. Tahun demi tahun berlalu, namun raja besar itu belum juga datang. Penantian itu terasa lama sekali. Dan akhirnya tiba saatnya. Menepati janjinya tepat pada waktunya. Sang raja besar datang. Ya, kita baca kembali. Yuk kitab Lukas 2 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, tadi dalam bacaan tadi Yesus datang sebagai bayi mungil anak Maria dan Yusuf. Ya, sebagai juru selamat lahir di Bethlehem di kota Daud. Anak-anak yang kreatif, ada pertanyaan. Mengapa ya kok Allah mau mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Iya, karena Allah sangat mengasihi dunia dan Allah mau agar hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak tadi karena dosa menjadi baik kembali. Yuk kita baca sama-sama bentuk kasih Allah kepada kita dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak kreatif yang terkasih, jadi apa ya yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah yang luar biasa itu? Ya, sikap terima kasih kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan cara percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus dan taat
kepadanya. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Nah, contoh ketaatan yang sederhana aja ya anak-anak ya. Contohnya, hidup saling mengasihi, rajin ibadah, rajin belajar, hormat kepada orang tua, dan masih banyak lagi contoh-contoh dan perbuatan lain yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana? Masih ingat bacaan tadi Yohanes 3 ayat 16? Mari kita baca ulang ya. Jadi ayat hafalan loh ya. Ya, kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak kreatif yang diberkati Tuhan, sebagai kegiatan belajar kalian di rumah, tulislah sebuah doa syukur atau puisi yang menyatakan ungkapan syukur atas kasih Allah bagi dunia. Anak-anak kreatif, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa buat kami orang-orang berdosa. Engkau telah tingkatkan iman percaya kami, dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami tetap taat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kreatif yang terkasih, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang pada pelajaran dan materi selanjutnya. Ingat ya, untuk membuka channel dengan pendampingan orang tua dan selalu simak materi di Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.